Kali ini terdapat sebuah proyektor yang ditaruh di atas meja. Proyektor tersebut berfungsi untuk memperbesar benda yang ada di depannya. Dan saat cahaya proyektor dinyalakan, ternyata terdapat seekor nyamuk yang melintas dan terbang dengan posisi statis. Kira-kira bagaimana ya letak bayangan si nyamuk? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, apakah masih ingat rumus dari dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K? Kakak ingatkan lagi rumusnya ya, seperti di samping ini. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mendilatasikan titik bukan dengan pusat 0,0, melainkan dengan pusat A, B. Atau pada contoh tadi, yang merupakan pusat dilatasinya adalah proyektor yang ditaruh di atas meja. Agar lebih paham, kita gambarkan di bidang kartesius. Jadi, proyektor yang berada di atas meja kita anggap sebagai titik P dengan koordinat A, B. Dan posisi si nyamuk sebagai titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik asal ini akan didilatasikan sebesar K dengan pusat P, A, B. Kita bisa menarik ruas garis dari P ke A. Kemudian, kita lihat unsur mendatar dan unsur tegak dari titik A terhadap titik P. Unsur mendatarnya adalah X dikurangi A dan unsur tegaknya adalah Y dikurangi B. Kalau kita perhatikan, maka akan terbentuk bangun segitiga siku-siku. Dengan panjang alasnya X dikurangi A dan tinggi segitiganya yaitu Y dikurangi B. Sementara sisi miringnya adalah PA. Karena didilatasi dengan faktor skala K, itu artinya alas segitiga akan menjadi sepanjang K kali lipat dari panjang alas semula X dikurangi A. Jadi panjangnya sekarang adalah K dikali X dikurangi A. Sementara itu, tinggi segitiganya akan menjadi sepanjang K kali lipat dari panjang tinggi semula Y kurangi B. Menjadi K dikali Y dikurangi B. Otomatis sisi miring hasil dilatasinya bisa kita buat dari P menuju titik yang ini, titik A aksen. Jadi panjang PA aksen sama dengan K dikali PA. Terlihat ya teman-teman, segitiganya mengalami pembesaran. Nah, dari situ kita bisa melihat unsur mendatar dari titik A aksen. Jarak titik A aksen terhadap sumbu Y adalah K dikali X dikurangi A ditambah A. Sementara unsur tegaknya, jarak titik A aksen terhadap sumbu X adalah K dikali Y dikurangi B ditambah B. Sehingga diperoleh titik koordinat A aksen yaitu K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Teman-teman, kita dapat menuliskan dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor skala K dengan notasi seperti ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan titik A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan sebesar K dengan pusat A, B akan menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinat K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Coba kita simak contoh soalnya. Kita diminta menentukan bayangan titik A dengan koordinat 5,4 oleh dilatasi P 2,9,3. Kita pahami dulu maksud soalnya ya. Soal tersebut dilatasi P 2,9,3 artinya didilatasikan dengan pusat P 2,9
dan faktor skalanya 3. Sehingga bayangan dari titik A dengan koordinat 5,4 yang didilatasikan dengan pusat P 2,9 dan faktor skala 3 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 3 dikali 5 dikurangi 2 ditambah 2, 3 dikali 4 dikurangi 9 ditambah 9. Atau bisa kita hitung menjadi 3 dikali 3 ditambah 2, 3 dikali negatif 5 ditambah 9. Sama dengan 9 ditambah 2, negatif 15 ditambah 9. Atau hasil akhirnya menjadi 11, negatif 6. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 5,4 pada dilatasi tersebut adalah A aksen dengan koordinat 11, negatif 6. Sekarang waktunya untuk Kak Yosef memberikan soal. Manakah bayangan dari titik B dengan koordinat 6, negatif 5 yang didilatasikan oleh P 4,3,2? Apakah jawabannya A, negatif 13,8 atau B, 8, negatif 13? Dan jawaban yang benar adalah B. Jawabannya diperoleh dari rumus yang ini. Sehingga bayangannya menjadi 2 dikali 6 dikurangi 4 ditambah 4, 2 dikali negatif 5 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4, 2 dikali negatif 8 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 4, negatif 16 ditambah 3. Dan hasil akhirnya menjadi 8, negatif 13. Baik teman-teman, semoga penjelasan kakak tadi menambah pemahaman teman-teman mengenai konsep dilatasi dengan pusat A, B. Teman-teman jangan lupa untuk terus berlatih soal. Sampai jumpa!